Baik, di sini sejawat bisa lihat di layar ya. Ini ada yang sejawat terima ya. Kemarin itu ada yang kita sebut material core build up ya. Ini adalah salah satu material core build up dari perusahaan namanya Itena ya, dengan merek adalah Dentocore ya. Nah, kapan ini digunakan? Biasanya ini digunakan untuk menggantikan jaringan dentin atau jaringan dentin enamel di daerah korona yang mengalami kehilangan ekstensif ya. Dan peran biasanya ini menggantikan kalau sejawat sering menggunakan komposit ya, packable. Biasanya setelah sementasi kompositnya di incremental 2 mili, 2 mili dan 2 mili. Itu biasanya kan agak melelahkan ya. Biasanya saya sarankan menggunakan ini, core build up. Karena dia merupakan salah satu material komposit yang memiliki filler yang sangat padat ya, dan memiliki aktivitas dual cure ya. Jadi kalau misalkan sejawat aplikasikan secara bulk ya, penuh di dalam kavitas ya, dan kita melakukan line cure ya, sebenarnya tidak perlu khawatir kalau ada bagian sisi tertentu yang tidak tercuring sempurna. Karena kalau ada yang tidak terpolimerisasi dengan baik, maka dia akan melanjutkan aktivitas secara self cure ya. Ini makna dari dual cure itu. Jadi dia bisa self cure, bisa di light cure ya, dan ya dua-duanya. Jadi tidak akan mengubah performance dari material ini ya. Hanya memang harus diingat penggunaan core build up dan penggunaan semen resin ya, seperti ini ya, merek Total Champ dari Itena, itu harus dibedakan penggunaannya ya. Kalau sejawat ingin menggunakan core build up, mutlak sejawat harus gunakan ETSA dan bonding ya. Tidak bisa digunakan secara langsung di dalam saluran akar. Kalau sejawat ingin melakukan sementasi ya, crown, inlay, onlay, atau bahkan hingga pasak yang akan kita cobakan hari ini, maka memang disarankan cari semen resin yang memiliki aktivitas self etch dan self adhesive. Artinya apa, Dok? Artinya di kemasan material ini dia dapat melakukan self etch. Jadi ada kandungan etsanya, tapi memang etsanya etsa lemah ya. Kemudian di dalamnya juga terdapat bondingnya juga, maka disebut dengan self adhesive ya. Jadi aplikasi di dalam saluran akar terkadang tidak diperlukan etsa, apalagi dengan penambahan bonding ya. Hanya memang kekurangannya resin semen ini hanya memang sebagai cementing saja ya. Jadi kalau sejawat ingin mendapatkan fitur yang banyak ya, sejawat bisa gunakan seperti bahan core build up ini. Tetapi pastikan sejawat memiliki beberapa aksesoris pendukung ya. Nah, aksesoris pendukung ini saya akan jelaskan satu-satu ya. Yang pertama ini adalah bonding ya, tadi sempat saya jelaskan ini termasuk adhesif universal ya. Hanya memang ini kalau dilakukan diaplikasikan di dalam saluran akar, mutlak harus dilakukan light cure. Nah, permasalahan dari berbagai riset terkadang kalau kita terlalu dalam preparasi di dalam saluran akar, pasta fiber itu tidak mampu mengirimkan energi yang cukup untuk melakukan polimerisasi bonding ya. Jadi hati-hati kepada sejawat yang masih suka menggunakan resin semen berbasis light cure ya. Karena kalau kita lakukan bonding ya, yang tidak ada self etch-nya resin semennya, kita harus lakukan bonding, takutnya ada bagian yang tidak terpolimerisasi. Nah, aksesoris tambahan untuk mengkompensasi hal tersebut ya, dari Itena sendiri mereka memiliki salah satu aksesoris tambahan yang disebut dengan Hyperbond Ultra yang bersifat sebagai aktivator ya. Apa ini maksudnya aktivator, Dok? Jadi begini, kalau misalkan ada bagian tertentu di dalam saluran akar tadi tidak teraktivasi oleh cahaya, tidak terpolimerisasi cahaya, maka fungsi dari aktivator ini adalah untuk mengakselerasi supaya bonding yang berbasis light cure ini bisa terpolimerisasi dengan sendirinya. Jadi caranya itu penggunaannya ini harus dicampur dalam satu wadah. Nanti akan saya tunjukkan penggunaannya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah
melengkapi aksesoris yang kita sebut dengan silen ya dok ya. Karena walaupun ini dia bisa langsung diaplikasikan dengan resin semen, tetapi banyak riset menyatakan bahwa penambahan silen ya, silen ini yang diaplikasikan di fiber post ya, tidak hanya fiber post saja, kadang-kadang ceramic post atau beberapa yang berbasis composite post itu kalau diaplikasikan si silen, maka tingkat retensinya terhadap si bonding juga meningkat tajam ya. Jadi ini sangat disarankan dan harganya juga tidak terlalu mahal ya. Dan ini juga bisa kalau sejawat suka menggunakan inlay onlay crown yang berbasis seramik atau yang berbasis komposit, kan sekarang banyak ya dok. Misalkan dari, mohon maaf saya sebutkan merek dagang kayak Ceramats ya, itu kan berbasis komposit. Nah, sebelum kita lakukan luting semen menggunakan resin ya, berbahan resin, kita aplikasi dulu silin di sisi dalamnya ya. Jadi ini diaplikasikan di fiber postnya kalau pada sesi kali ini ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah fiber post ini ya. Kenapa disebut fiber ya? Karena memang ini sebenarnya kumpulan dari fiber-fiber yang di-compile menjadi satu serat tertentu dengan bentuk tertentu ya, dia menjadi lebih padat. Dan tidak hanya itu, dia memiliki compressive strength yang cukup tinggi serta tensile stress yang cukup optimal ya, karena ada kandungan fibernya ya. Nah, mungkin kalau sejawat memahami ya, ada teknik ya, kalau dulu kita melakukan persiapan pasak di dalam saluran akar ya. Katakanlah kalau saya misalkan punya model seperti ini ya, model seperti ini yang udah diisi saluran akar ya. Dulu kan kita harus ngambil dengan gas Glidden drill, kemudian dirapikan dengan pisau reamer ya. Nah, sedangkan kalau pisau reamer dulu harus kira-kira ukurannya sama nggak dengan pasak yang kita gunakan. Waktu itu sih mungkin banyak yang berbasis metal ya yang kita gunakan. Nah, sekarang ini banyak sistem ya, salah satunya kalau dari Itena, dari merek Dentolic ini, mereka sudah menyediakan satu kit yang cukup membuat prosedur itu menjadi lebih sederhana ya. Dimana kalau dengan satu set ini ya, dia ada ukurannya macam-macam, ada yang 1 mili, 1,2 mili, 1,3 mili, dan 1,4 mili. Ini adalah diameternya ya dok ya. Diameternya bisa masuk dalam saluran akar dengan panjang kurang lebih 8,5 mili. Nah, masing-masing dari kalau kita perhatikan di sini, masing-masing dari ukuran itu ternyata terdapat bur ya, bur yang sesuai dengan ukuran pasaknya ya, dari ukuran 1, 1,2, 1,3 hingga 1,4 ya, seperti itu. Bahkan untuk membongkar gutapnya sendiri, di dalam set ini dia memiliki yang disebut dengan driver drill atau pilot drill atau removal drill. Apapun itu, banyak sistem menggunakan nama yang berbeda, tetapi sistem ini dia menyebut dengan driver drill. Artinya apa dok? Nah, artinya jika sejawat ingin membuang gutap pecah ya, sejawat bisa menggunakan ini, tidak usah menggunakan gauge Glidden drill ya. Jadi GGD itu mungkin bisa kita eliminasi penggunanya, cukup gunakan ini. Dia ukurannya itu diameter 0,9 mili dok ya. Nanti baru dilanjutkan dengan bur mana yang akan digunakan. Apakah kita menggunakan ukuran 1, 1,2, 1,3 atau bahkan di 1,4 mili seperti itu ya. Jadi memang bisa sangat bervariasi. Nah, cara penggunaannya biasanya kalau kita lakukan di dalam saluran akar ya, karena mohon maaf mungkin sejawat nggak punya modelnya, ini saya siapkan sendiri ya. Saya akan mencoba untuk melakukan preparasi di saluran akar ini ya. Nah, sekarang untuk saluran akar sejawat juga harus melihat dengan tajam ya. Apakah sejawat sedang berhadapan dengan curve kanal seperti ini atau saluran akar yang lurus ya. Nah, biasanya dulu ada aturan bahwa tinggalkan 4 mm gutap perca di dalam saluran akar, dan itu yang bisa dipreparasi untuk pasak ya. Dulu kita diajarkan demikian. Tetapi kalau misalkan saluran akar yang kita hadapi itu memiliki kurvatur, maka saya lebih menyarankan ketika terjadi suatu radius belok ya di sini ya, terdapat radius belok di sini, sejawat jangan berhenti pas di radius belok. Jadi kurangi bisa sampai 2 mili ya, berhentinya di sini.
Karena bisa kalau sejawat memaksakan pas di radius belok, maka ada kemungkinan pasaknya ini akan terjadi leach, ya. Nah, leach itu yang malah akan memperlemah struktur dari akarnya itu sendiri, ya. Nah, bagaimana ya cara penggunaannya? Yang pasti sejawat kalau bisa ya yang namanya masang pasak itu yang sejawat sendiri mengerjakan endonya. Karena seringkali saya mendapatkan endo dari sejawat lain, ya ketika dikerjakan oleh dokter gigi lain itu ternyata seringkali terjadi leach. Kenapa? Arah masuk jarumnya sejawat yang dirujuk tersebut tidak paham. Padahal ternyata harusnya masuknya miring nih kayak gini, nggak boleh lurus karena kalau lurus nanti bisa leach. Ya, jadi hal itu pun juga harus diinformasikan kalau sejawat ingin merujuk ke sejawat yang akan mengerjakan pasak supaya jelas, ya. Oke, kita akan menyiapkan saya karena yang lengkap ada di saya. Nanti kita akan masuk ya dok di model dokter, tapi sementara ini saya akan mengajarkan bagaimana preparasinya karena ini hal yang paling krusial. Ya, saya akan keluarkan pilot drill ya. Nah, di sini kebetulan setelah saya sesuaikan dengan set ya. Cara menyesuaikan setnya, sejawat bisa gunakan burnya ya, kan pasti ada ronsen ya dok. Ya, ronsennya ini dokter paskan dengan burnya seperti ini ya. Jadi dipaskan sesuai nggak gitu, apakah ada kebesaran nggak atau tepat atau enggak, atau bahkan mungkin terlalu kecil ya. Nah, ini penyesuaiannya biasanya ada di ronsen atau sejawat bisa gunakan pasaknya. Tapi kalau saya prefer menggunakan bur dok. Kenapa kalau pasak? Pasaknya itu licin dok. Kadang-kadang kita lagi ngepasin, ting mental, jatuh ya. Jadi saya nggak terlalu prefer menggunakan pasak ketika mencocokkan karena bur pasaknya sendiri sudah sesuai ya. Di sini kita sesuaikan dan jangan ini ya dok, jangan terlalu besar tapi juga jangan terlalu kecil ya. Di sini kita gunakan ukuran 1,2 di sini saya ya, bur pasak 1,2 ya. Kemudian kita siapkan juga kalau misalkan kita siapkan juga handpiece ya untuk menyiapkan hal tersebut. Oke. Nah, di sini sejawat ini kan tadi kan pilot drillnya ya. Ini kan pilot drill. Ya, pilot drill pasti ukurannya lebih kecil. Tapi kalau kita gunakan ukuran yang sesuai ya, misalkan 1,2 mili, nah dia modelnya kayak gini, Dok. Nah, sejawat lihat dia kayak pisau rimmer ya. Mirip kayak pisau rimmer ya, ujungnya tumpul ya. Jadi sebenarnya kalau sejawat nggak sengaja nabrak belokan gitu ya, dia berhenti, nggak akan cutting. Tak kecuali sejawat tekan. Kalau ditekan malah menyebabkan apa? Leach. Kalau dipaksakan lagi, ya bukan nggak mungkin bisa terjadi perforasi. Makanya ketika menggunakan pilot driver itu agak berhati-hati. Kenapa? Dia ujungnya sedikit semi cutting ya. Beda sama drill untuk pasak yang sesuai tadi. Ini kan pasak 1,2 mili, ujungnya lebih tumpul. Kalau yang pilot drill, ujungnya agak ada sisi tajamnya. Ya, jadi dia memang ada aktivitas cuttingnya di situ. Ya. Nah, di sini kita bisa pasangkan ya. Hanya cuma ketika sejawat menggunakan ini ya, pastikan siapkan stopper. Ya. Stopper dari file ya terutama ya, file yang nggak kepake ya. Fungsinya apa dok? Ya fungsinya untuk memastikan ketika kita ngambil dia nggak berlebihan ya. Ini kebetulan 16 mili ya, panjang dari ini dengan titik acuannya 16 mili. Biasanya kita menggunakan acuannya adalah 2/3. 2/3 dari 16 berarti kurang lebih sekitar 10 sampai 11. Nah, itu yang patokan kita. Nah, kalau kita menggunakan dok, boleh nggak kita pakai patokan bahwa pasak tinggalkan 4 mili? Ya, nggak ada masalah. Tetapi banyak penelitian mengatakan sebenarnya tinggalkan 4 mili juga tidak pengaruh banyak. Ya, bahkan sebenarnya dikurangi 2 mili, at least masuk sejauh 4 sampai 6 mili dari orifice itu sudah memberikan retensi yang cukup baik. Ya. Karena gini dok, kalau misalkan sejawat punya panjang gigi katakanlah sampai 30
Lah kalau suruh tinggalkan sampai 4 mili, bur kita nggak nyampe dok ya. Seringkali dokter malah sempat salah, mahasiswa spesialis saya pernah dipotong giginya untuk bisa nyampe gitu loh. Sebenarnya tidak perlu hal tersebut ya. Kita cukup memasukkan di mana pasak tersebut cukup retentif, itu saja. Ya, yang penting dia retentif ya. Retentif, pas, fit, sehingga ketika kita lakukan sementasi dia nggak goyang. Nah, itu tujuan utamanya ya. Oke. Ini ntar saya simpan dulu untuk burnya. Kita coba ukur dulu ya, ukur dulu. Di sini kurang lebih saya akan gunakan 10 mili ya, 10 mili ya. Di sini ya saya fokuskan dulu. Nah ini ya di 10 mili ya, karena mungkin banyak sejawat gunakan, dok kenapa nggak 12 mili ya, itu tadi alasannya. Plus kalau pada kasus ini dia terjadi apa dok, belok ya, dia ada kurvatur, jadi saya nggak akan mengambil risiko di situ. Oke, saya akan coba lakukan preparasi. Sebentar ya, saya nyalakan dulu ya. Kecepatannya tidak usah terlalu tinggi ya, cukup kurang lebih kalau putaran mikromotor ya itu kurang lebih hanya sepertiganya saja ya. Nah ini begitu saya coba aplikasikan, sejawat akan lihat bahwa dia akan ngambil ya, pelan-pelan ya. Kalau sejawat rasakan ada tahanan, keluarkan dulu, periksa lagi dan bersihkan di ujungnya. Ingat ini dibersihkan dok ya, jangan sampai ini dipaksakan. Kenapa? Banyak kejadian ini gutapnya masih ada, dipaksakan cutting ke dalam, putus malah buru pasaknya ya. Jadi jangan heran kalau di kami sendiri ya, kalau di Departemen Konservasi dapat rujukan buru pasak dari teman-teman Prusto pun ada juga gitu ya. Oke, kita coba potong lagi ya, dan pasif aja dok ya, jadi saya nggak terlalu menekan ini ya. Oke, dia cukup agresif, saya keluarkan. Pasif dan ngikutin saluran akar, jangan ditekan ke arah lateral, jangan, karena ini adalah pilot drill ya, jadi hanya untuk menembus sesuai dengan panjang saluran akar, bentuk saluran akar gitu, di tengah-tengah aja dok, jadi usahakan di tengah-tengah ya gitu, dia akan keambil kok lama-lama ya. Tuh sejawat bisa lihat, bahkan tanpa menggunakan gauge glidden drill ya, pilot drill ini sudah cukup ya. Dan ini biasanya di satu sistem yang sama menyediakan hal tersebut ya. Dan sebenarnya kalau saya dok itu perlu nggak di plugger ya, saya bisa menggunakan tip ini untuk neken ini dok, plugger, jadi ditekan ya, karena ujungnya cenderung agak tumpul ya, itu bisa kita gunakan sebagai plugger ya, seperti itu. Oke, kemudian kita bisa lanjutkan menggunakan bur ini ya tadi ya, bur pasak ya. Di sini kita menggunakan yang 1,2 mili ya. Kita pindahkan dulu stoppernya ya. Mohon maaf ya dok kalau ada bunyi ketok-ketok ya, tetangga lagi renovasi. Oke, nah kita paskan dulu di 10 mili ya. Ya, baru kita masukkan lagi di dalamnya. Nah, seperti ini dok. Dia nanti akan membentuk ya. Dan ingat, dia hanya membentuk di sisi lateralnya. Ujungnya sebenarnya cenderung nggak cutting, kecuali kita tekan banget dia bisa cutting ya. Iya. Ya, ini kurang lebih hasilnya kalau kita menggunakan bur pasak tadi ya. Agak beda ya dengan menggunakan pisau rimmer, karena pisau rimmer agak silindris. Jadi resikonya kalau sejawat gunakan ini ya, pisau rimmer di sisi sini ya, bentuknya agak-agak mengotak di ujungnya ya, seperti itu. Oke, setelah itu lakukan irigasi. Nah, irigasi apa yang paling tepat dok ya?
Banyak sejawat, oh dok kita pakai salin aja ya, silahkan sih salin nggak apa-apa. Tapi saya sangat menyarankan sejawat lengkapi dengan irigasi EDTA. Ya, EDTA dok, sekali lagi jangan NaOCl ya, karena sebenarnya ini sudah nggak perlu kita sterilkan lagi terlalu banyak ya. Ya NaOCl boleh di awal-awal boleh, jadi setelah dibersihkan NaOCl nggak apa-apa. Tetapi flushing lebih banyak dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan EDTA ya. Bahkan kalau berdasarkan penelitian saya pribadi ya, tinggalkan selama kurang lebih 30 detik ya di dalam saluran akar itu sudah punya efek untuk penetrasi dan membersihkan sisa-sisa dari cement layer atau hasil potongan dari debris. Ya, seperti itu. Setelah itu, ya sejawat bisa gunakan paper point ya untuk mengeringkan ya, atau suction intrakanal dan sebagainya, itu boleh, nggak ada masalah. Ya, saya coba keringkan dulu. Iya. Ya. Ini kita keringkan. Biasanya kalau kayak gini kita tinggalkan saja, dok. Ya. Kita tinggalkan saja sampai dia itu ada kayak gejala kapilaritas gitu, dok. Naik gitu ya. Jadi jangan kayak masukin paper point, keluarin. Masukin, keluarin. Nggak efektif, dok. Tunggu saja. Lama-lama dia akan naik ya, lama-lama dia akan naik, jadi dan biarkan dia menghisap dengan sendirinya. Oke, kita bisa reintroduksi lagi untuk memastikan tidak ada sisanya ya. Biasanya kalau dia benar-benar nggak naik, dok ya, itu artinya sudah kering banget ya. Ini kita lihat ternyata masih banyak sisanya dan masih bisa naik, cuma ini lebih pelan ya. Oke, pastikan memang tidak ada residu, karena kalau misalkan kita dapatkan ada residu, biasanya akan mengganggu penetrasi dari si ini ya, apa namanya, resin semennya ya. Nah, ini kalau udah selesai ya, ini kayaknya sudah nggak begitu mengisap lagi ya. Kita bisa angkat. Baru kita gunakan pasak dengan nomor terkait ya, yang sesuai, dan kita masukkan seperti itu ya. Dan dia biasanya hasilnya pas tuh, dok ya. Kalau sejawat lihat dia hasilnya pas sekali ya, hasilnya pas. Oke, ini dan ini kalau saya rasakan gitu, sejawat punya pinset kalau di dalam gigi ya, itu rasanya dia kayak ada yang nahan, kayak kalau gutap itu ada takbeknya ya, ada kayak tek gitu loh. Nah, dia rasa pasak juga demikian, dia pas artinya ya. Tapi memang kadang-kadang ya kadang-kadang namanya tangan kan bisa nggak stabil dalam saluran ya. Kalau sejawat rasakan dia agak goyang gini, nggak masalah, dok, nanti akan diisi oleh si resin semen ya. Nah, aplikasi untuk resin semennya ya, saya nggak ditunjukkan di sini, tapi prosedurnya adalah setelah ini kering, ini sudah selesai, baru ini kita aplikasikan silin ya. Oke, kurang lebih seperti itu, dok, untuk prosedur pengambilan gutapnya ya. Nah, saya akan lanjutkan sesuai dengan model yang sejawat terima ya. Ya, model yang sejawat terima itu adalah model seperti ini ya. Kalau sejawat lihat di sini sudah siap apa namanya, pasaknya, maaf, ruang pasaknya sudah dipreparasi sedemikian rupa. Jadi kalau saya sambungkan dengan cerita yang tadi, ceritanya kita paskan ya. Nah, dia kalau pas begini, nah kita bisa tahu bahwa oke, ini nggak ada masalah tingginya ya. Tinggal nanti sejawat potong. Nah, potong bisa nanti atau setelah sementasi. Kalau saya prefer setelah sementasi, dok ya. Saya prefer setelah sementasi. Kenapa? Karena kalau sekarang saya potong, saya kehilangan grip untuk memasukkan. Jadi kadang-kadang kalau kasus sulit kayak molar dan sebagainya udah saya potong nih. Ketika saya coba masukin tuh sulit, dok, manuvernya ya. Jadi saya prefer sudah sementasi baru saya potong pakai low speed. Ya, di low speed kalau di dental unit kan low speed tanpa air ya, dok. Potong, kita tinggal bus-bus daerah situ ya. Tinggal tambahin bonding sedikit. Nanti akan saya tunjukkan seperti apa. Nah, sekarang bagaimana sih prosedur sementasi kalau sejawat gunakan
core build up ya. Mohon maaf, mungkin kalau yang sejawat terima kan hanya Dentokor ya, nggak masalah ya dok ya. Saya akan memberitahukan bagaimana menggunakan ya si bonding tadi ya, bonding dengan si ini aktivatornya ya. Tapi sebelumnya kita harus mengaplikasikan silin ya. Di mana? Di fiber post-nya ya. Jadi kalau fiber post-nya tadi sudah ada ya seperti ini nanti kita aplikasikan ya. Oke, ini saya singkirkan dulu. Nah, biasanya sih kalau silin itu masuk diletakkan di tempat aja seperti ini dok ya. Dia kayak cairan lah, kayak bukan seperti lengket-lengket bonding, enggak. Silin itu seperti cairan gini dok ya. Dan itu aplikasinya ya, itu kita cukup dipping dengan menggunakan microbrush, kemudian dioles dengan gerakan satu arah gini dok ya. Beberapa memang ada yang menyarankan dengan gerakan scrubbing, tapi kalau saya pribadi saya mendingan satu arah, karena kalau misalkan ada suatu kotoran di sini kita sekaligus scrubbing ke arah keluar begini ya. Oke, baru nanti ini kita tinggalkan di tempat yang istilahnya terbuka juga nggak apa-apa ya. Jadi katakanlah seperti ini, kita tunggu saja ya. Nah, sembari ini mengering ya, sejawat bisa tadi saya kan menggunakan dua ya. Ada yang bonding tadi dengan aktivator. Nah, itu bisa dicampurkan di satu wadah yang sama atau sejawat bisa pisahkan. Jadi kayak pasang dulu di sini, kemudian aduk di sini, itu juga boleh. Ya, tapi memang kalau menurut aturan pabrik lebih gampang kalau misalkan sejawat masukkan ke wadah yang sama, ya. Jadi caranya gini, sejawat tuangkan dulu, ya, 1 drip saja dok. Nah, untuk bondingnya, ini bonding dulu, ya. Kemudian aktivatornya ini saya akan aplikasikan. Ya, seperti itu. Ya. Nah, penggunaan dari aktivator tersebut ya kita lakukan pengadukan ya. Ya, seperti ini, Dok. Ya. Nah, di dalam saluran akar jangan lupa sudah dilakukan ETSA. Ya, sekali lagi saya ulangi, jangan lupa aplikasikan ETSA karena ini kita menggunakan core build up berbasis resin ya. Jadi bukan self etch adhesive. Jadi dia nggak punya kemampuan mengetsa dan tidak punya kemampuan adhesif. Nggak ada bondingnya lah di dalamnya ya. Jadi kita harus melakukan etsa di dalam saluran akar ya. Nah, cara aplikasinya adalah sejawat kalau bisa dok pakai brush yang model gini dokter ya. Jangan yang bulat. Kadang-kadang kalau bulat nih, ini pernah kejadian. Kalau ketika bulat kita lagi gosok di dalam, pentulnya bulat itu ketinggalan. Plek. Waduh, itu repot dong ngambilnya ya. Dokter harus preparasi lagi, buka lagi dan sebagainya. Itu akan menambah step ya. Jadi kalau kita menggunakan ini, dia lebih ringkes ya. Caranya ya masukkan aja di dalam saluran akar ya, kemudian kita putar ya. Putar ke kanan atau ke kiri dan pastikan dia teroles dengan baik. Oke. Baru sejawat lanjutkan di kavitas lainnya. Ya. Kavitas lainnya ini juga kita aplikasi ya. Dan tinggalkan kurang lebih bisa sekitar 10 detik untuk memastikan dia berpenetrasi, Dok. Ya. Hanya ketika kita meninggalkan 10 detik, biasanya kan kita menipiskan ya. Cuma menipiskannya itu seringkali kita menggunakan ini. Ya, menggunakan airflow ya, angin. Kita tiup. Nah, itu sebenarnya nggak saya sarankan. Kenapa, Dok? Nanti kalau kita tiup, biasanya cairan dari bonding tadi ya, yang sudah dicampur aktivator tuh malah numpuk di bawah. Ya.
Jadi saya nggak sarankan ditiup. Ya, jadi saya sarankan ambil 1 mikrobrush lagi ya, setelah ditunggu 20 detik, lewatkan di dalam seperti ini ya. Kemudian kita keluarkan ya, dan sisi kavitas yang sudah kena bonding juga boleh kita ulas lagi ya. Maksudnya kita keringkan sebenarnya ya. Kita dipping ini kita keringkan. Jadi untuk memastikan permukaannya betul-betul tipis. Ya. Sekali lagi, jangan menggunakan angin karena resiko dia akan numpuk di ujung saluran akar. Jadi ambil mikrobrush baru, kemudian lewatkan lagi untuk dia meresap ya, untuk mengabsorpsi kelebihan dari cairan bondingnya. Oke. Nah, sedangkan kalau untuk ini kan tadi sudah kering ya, pasaknya sudah kering ya. Begitu pasaknya sudah kering ya, biasanya sih hanya tinggalkan nggak nyampe 1 menit juga kering. Ini juga kita aplikasikan juga bonding, Dok. Ya. Hanya untuk menambah retensi. Bisa iya, bisa tidak. Tapi saya sarankan iya. Kenapa? Karena kita menggunakan core build up yang berbasis resin. Sekali lagi, berbasis resin yang tidak ada bondingnya. Jadi, untuk menambah retensi sebenarnya lebih disarankan ini juga diulas bonding ya. Sekali lagi ini opsional ya, karena beberapa riset mengatakan kalau sejawat menggunakan core build up berbasis resin dengan ditambahkan bonding juga ya di pasaknya, itu ternyata bisa memberikan efek yang lebih retentif dibandingkan tanpa menggunakan bonding tadi ya. Tapi ingat, sebelum diaplikasi bonding jangan lupa disilin lagi ya. Fiber post jadi harus dilapisin silen dulu baru dilakukan bonding. Ya, tetapi kalau sejawat menggunakan resin semen yang berbasis self-etch adhesive dual cure ya, maka sejawat bisa melewatkan bonding. Jadi nggak perlu pakai bonding kalau pakai resin semen berbasis dual cure. Oke, baru kita lakukan lead curing. Ini saya singkirkan dulu. Ya, lead curing di giginya. Ya, tentu saja gigi ya. Jangan khawatir kalau dok dalam saluran akar memang sinarnya nyampe, enggak. Cuma karena kita sudah pakai si si aktivator ya, sebenarnya dia akan nanti akan secara chemical dia akan mengeras sendiri bondingnya. Oke. Kemudian untuk pengakselerasi di fiber post kita juga lakukan lead curing seperti ini. Ya, kurang lebih 10 detik ya dok ya kalau bonding ya aturannya. Oke, nah ini berarti sudah siap, ini sudah siap, ini sudah siap ya. Dan ini harus diletakkan di tempat yang bersih ya, jangan banyak debrisnya. Jadi pastikan, saya biasa sih letakkan di paper pad atau plastik tertutup dok ya, di situ yang sudah di swab alkohol, jadi nggak ada debrisnya. Takutnya kan debris nempel di sini ya. Ini kan lengket nih, sudah ada bonding. Oke, saya simpan dulu ya. Oke, nah sekarang mari kita lakukan bersama dok untuk core build up-nya. Ya, di sini sejawat sudah memiliki core build up ya. Kemudian dokter akan dapat di setnya itu mixing tip ya. Modelnya bisa macam-macam, bisa seperti ini atau yang warna yang lain ya. Kadang-kadang ada yang warna coklat, ada yang warna hitam ya. Kalau di saya kebetulan yang transparan. Kemudian siapkan juga tipnya ya. Jadi tip di core build up ada 2 macam dok. Ada yang tipis, ada yang besar. Kapan dipakai? Nah, biasanya kalau yang tipis ini untuk aplikasi di dalam saluran akar. Jadi kalau dokter coba nih masuk dalam saluran akar, dia bisa masuk ya. Ya, artinya memang nanti depositnya untuk di sisi sini. Ya, gitu. Dan ini adalah mixing tip. Ini yang kita sebut dengan mixing tip. Ya. Karena kalau kita melihat dari sediaannya ya sebenarnya dia kayak ada 2 ya, dok, ada 2 cup di sini. Ya. Sebenarnya satunya base, yang satunya katalis. Base katalis. Jadi kalau ini dicampur maka dia akan memiliki reaksi setting nantinya ya, sehingga bisa dipolimerisasi dan bisa mengeras. Oke, kita bisa coba aplikasikan. Mungkin kalau dokter bingung kita bersama-sama ya.
Di sini ada tanda segitiga, ya, di mixing tip. Sisi lainnya nggak ada, dok. Ya, artinya dokter nggak akan salah arah. Ini ada sisi segitiga. Nah, di sini, maaf, ini saya coba fokuskan lagi. Nah, di ujung tip ini sejawat bisa lihat bahwa ada dua sisi ya. Yang satu polos ya, sejawat lihat ini polos, yang ini ada tanda kayak segitiga ya. Artinya apa? Tip yang tadi ya, yang ada segitiganya itu masuk di sisi segitiga seperti ini. Ya. Oke, setelah itu diputar ya. Diputar sampai dia ketemu sisi segitiga kebalik di sini. Ya, jangan diputar di berlawanan, dok. Kalau berlawanan sisi sini dia polos, nggak ada apa-apa. Kalau sejawat lihat di sini, dia ada sisi coak, ya. Jadi kalau begitu dokter masuk, dokter putar ke kanan. Nah, dia akan ngunci. Artinya apa? Nggak, ketika dokter nembak, ya, ini ditekan ya, ditekan seperti ini, dia nggak keluar. Ya, jadi pastikan dok ini dalam keadaan kunci dan selalu dicek. Walaupun ini perawat yang masang, saya tetap sarankan ini selalu diperiksa. Ya, oke. Begitu sudah terpasang, sejawat bisa manfaatkan tip tadi. Ya, kita gunakan yang kecil karena memang fungsinya untuk dalam saluran akar. Ya, biasanya sampai bunyi klik ya, dia akan terpasang. Dan ini arahnya bisa diubah-ubah sebenarnya. Ya, tergantung dokter maunya di mana, enaknya kemana, bisa diubah-ubah. Ya, misalkan sejawat lakukan gini, maunya yang sisi kanan. Nah, ini juga bisa. Kalau saya suka biasa kebalik gini, dok. Ya, kalau di pasien, karena saya kerjakan dari sisi agak jam 11 ya. Atau tangan kan pasti dari sisi kanan ya, dari pasien. Oke. Atau seperti ini ya, silakan, itu suka-suka. Nah, baru sebenarnya kita keluarkan nanti di aplikasi. Tapi sebelum dikeluarkan jangan langsung taruh sini, dok. Saya sarankan dokter letakkan di paper pad. Jadi untuk ngetes ada bubble nggak. Karena biasanya campuran pertama kali yang ada di sini itu campurannya belum bagus. Ya, jadi dipping kurang lebih 2 mili ya. Kemudian baru depositkan dalam saluran akar. Ya. Sekali lagi, begitu sejawat tekan, dia akan kecampur di sini. Jangan langsung begitu keluar, langsung masukkan ke dalam saluran akar. Keluarkan dulu di paper pad atau di mixing slab atau dimanapun sebanyak 2 mili. Jadi untuk mengurangi kemungkinan tidak tercampur sempurna atau terjadi bubble, baru masukkan ke dalam saluran akar. Ya, seperti itu. Ya, jadi sejawat bisa menggunakan hal tersebut. Oke. Kita akan siapkan dulu ya, tadi pasaknya juga sudah ada. Oke. Ini pasaknya ya, jadi pastikan pasaknya sudah siap. Ya. Saya di sini pasaknya taruhnya di paper pad yang sudah saya bersihkan pakai alkohol ya, dok ya, di sini. Oke. Nah, di sini kita akan coba menggunakan paper pad ini untuk mengeluarkan ya. Aduh, keluarkan. Nah, ini nggak boleh, dok, kayak gini ya. Maaf nih, mejanya agak nggak stabil ya. Nah, oke. Ini sebenarnya nggak boleh sampai terkontaminasi kalau bisa. Oke. Ini saya keluarkan ya. Nah, sejawat bisa lihat begitu saya tekan dia kecampur kan. Nah, keluarkan kurang lebih 2 mili di sini. Ya. Setelah itu baru depositkan di dalam saluran akar. Pelan-pelan aja, dok. Ya. Dia nggak akan gampang setting, jadi dokter nggak usah balapan. Ya. Nah, bisa dilebihkan seperti ini. Ya. Depositkan lagi di sisi sini. Untuk apa? Untuk si pasaknya. Nah, dokter lihat warnanya agak beda sebenarnya ya. Yang ini agak transparan, yang ini agak lebih pekat. Ya, artinya apa? Campurannya lebih bagus yang ini. Oke. Nah, ini saya akan ambil si pasaknya. Kemudian sebelum saya masukkan, itu saya sedikit dipping di ujung gini. Ya. Oke, baru saya masukkan ke dalam salurannya. Seperti itu. Ya, pastikan. Kalau untuk memastikan dia
di dalam bagus, kadang-kadang saya lakukan gerakan pumping kayak gini, Dok. Pumping itu up and down kurang lebih 1 mili lah. Ya, untuk memastikan bahwa tidak ada bubble. Oke. Kalau sudah, kita bisa cek ya di tipnya sini. Ya, masih bisa keluar nggak? Kita tambahkan di sisi-sisi luarnya kayak gini. Ya. Seperti itu, Dok. Ya. Dan dia tidak seperti flowable ya, yang bisa jatuh ya. Kadang-kadang kan kalau kita posisikan ya, dia gampang jatuh, bleber. Nah, kalau bahan Corbilab itu tidak begitu mudah untuk bleber. Ya, dia cukup stick ya, selama memang dia ada tahanan. Ya, oke. Begitu sudah, dokter bisa lakukan lead curing. Cuma ini beberapa pengalaman sejawat dan mahasiswa saya. Seringkali ketika melakukan lead curing ya, ketika melakukan lead curing, mereka langsung berhadapan dengan si pasaknya. Jadi pasaknya dari sisi atas itu langsung ditekan gini, Dok. Jangan. Biasanya dia malah mobile, ya, malah gerak. Ya, takutnya dokter tadi lihat kan saya walaupun masuk pas tapi kan sedikit ada mobilisasi. Takutnya begitu dokter tekan dia bergerak ke sisi lateral, maka sisi yang tadi bergerak itu nggak keisi sama resin semen. Itu bahaya. Ya, saran saya biasanya lakukan lead curing dulu di sisi luarnya. Seperti ini. Ya. Sisi luarnya aja, Dok, dulu, ya. Atau dari sisi luar gigi, pokoknya jangan nyentuh dulu sisi atasnya dari pasak. Ya. Itu untuk memastikan di sekitar-sekitarnya itu sudah terpolimerisasi. Ya, dan mengeras, baru kita posisikan si ujung tip lead curing itu di atasnya pasak seperti ini. Ya, sekali lagi jangan langsung ditekan gini, Dok. Ya, banyak sejawat langsung ditekan kemudian di aktivasi. Nah, ketika gini kan belum tentu tangan kita stabil ya, Dok, pasti gerak-gerak. Ya. Takutnya ketika kita melakukan gerakan yang tidak perlu malah apa? Malah terjadi mobilisasi, ya. Nah, ini sudah terbentuk nih kalau seperti ini. Kalau sudah terbentuk seperti ini, maka sejawat bisa tinggal lakukan pemotongan. Maaf ya. Oke. Iya, lakukan pemotongan pada sisi yang pas dengan sisi oklusal. Ya. Pakai apa, Dok? Pakai diamond burr, ya. Ini akan saya coba contohkan. Di sini biasanya sih menggunakan visur taper aja nggak apa-apa, dan jangan yang tipis ya. Banyak sejawat pakai yang tipis. Kadang-kadang, Dok, kalau pakai tipis dia kayak kurang ada tenaga. Jadi saya sarankan tebel kayak gini, Dok, visurnya, ya. Ini kurang lebih ukurannya bisa sekitar nomor 14 atau 16 ini kalau sejawat beli. Ya. Oke. Saya coba pasangkan dulu. Kalau misalkan dokter nggak punya apa ya, misalkan seperti low speednya nggak banyak pilihan varian, sejawat bisa gunakan konektor. Di sini kebetulan saya menggunakan konektor, ya. Konektor dari mana, Dok? Dari si high speed ke low speed. Di sini kita pakai seperti ini. Nah, oke, kita coba, ya. Lakukan pemotongan dari sisi lateral ya, seperti ini. Ya. Iya, baru sejawat ratakan nanti sisa-sisanya. Nah, dan ini bisa sambil sejawat preparasi, ya. Kalau misalkan, ya, Dok, tapi habis ini saya ngerasa
ada yang perlu saya tambahkan nih di sisi lainnya. Jadi belum selesai lah katakanlah ya, dokter bentuk core build up ya. Jadi saya masih nambahkan komposit gitu. Itu bisa juga dilakukan ya. Tetapi kan nggak mungkin kan di atas debris. Kalau dokter cuci itu malah resiko kontaminasi ya. Satu-satunya cara adalah sejawat gunakan bonding yang tadi. Kemudian ini debrisnya nih. Debrisnya kan juga komposit juga dok, fiber juga. Dokter aplikasikan bonding lagi seperti ini. Ya. Jadi debris dari hasil potongan tadi menjadi bagian ikatan. Jadi sebagai filler dok untuk bondingnya. Ya. Gitu. Oke. Jadi bisa kita gunakan lagi ya. Jadi nggak usah kadang-kadang banyak sejawat disuap lagi alkohol, dibersihkan, dilap gitu loh. Nggak usah dilap dok, langsung pakai bonding, dokter dipping seperti ini ya. Jadi kalau ada debrisnya dikumpulin jadi satu ya, kemudian lakukan seperti ini ya, maka dia akan bagian integral dari core build up itu ya. Oke, terkadang juga coba saya cek si ininya masih bisa keluar lagi nggak ya. Nah, ini kan dok, masih bisa saya tekan dok. Artinya apa? Setting time dari core build up nih lama sekali ya. Jadi dia nanti juga bisa terpolimerisasi, cuma butuh beberapa menit. Ya. Oke. Baru sejawat bentuk terkadang saya menggunakan matriks tertentu kayak gini dok. Ya. Jadi ini saya gunakan matriks dengan ukuran tertentu. Ini pas, udah saya ukur tadi. Saya dipping, saya masukkan di sini ya. Coba masih bisa nggak ya? Oke, saya masukkan di sini. Kemudian kita tumplekkan ke sisi crown tadi. Ya, seperti ini. Iya. Seperti ini, dok. Ya. Nah, tinggal sisi tepi-tepinya kita coba bersihkan ya. Ini kebetulan saya nggak ada cotton pellet, jadi saya gunakan tisu basah ya. Kalau di mulut pasien sebenarnya ngisi cuma setengah nggak apa-apa dok, cuma ini karena di model ya saya isi agak lebih banyak supaya tidak ada yang porus ya. Nah, ini seperti ini, tinggal dibersihkan di sisi-sisi tepinya. Oke. Sebentar ya. Tadi saya tip sebentar. Saya lupa instrumen saya. Oke. Yep, pakai semacam sonde ya dok ya. Jadi dokter bisa gunakan sonde untuk membersihkan tepi-tepinya. Ya, ini coba kita bersihkan. Atau pakai dental floss. Ya, cuma dia memang modelnya kental ya dok ya, core build up. Jadi nggak selembut kayak resin semen. Ya. Jadi jangan di light cure dulu, pastikan ini bersih dulu dok, tepi-tepinya. Oke, kalau sudah, baru sejawat gunakan bahan seperti light cure untuk melakukan polimerisasi pada gigi ini. Ya, pada material core build up ini, saya coba polimerisasi dulu. Ya, kurang lebih sih 20 detik tapi dari berbagai sisi ya, dok ya. Ya, sisi depan juga demikian. ...20 detik. Jadi pastikan dok dari segala sisi di light curing untuk memastikan akselerasinya lebih bagus, ini lebih keras.
Ada sedikit riset juga menyatakan kalau misalkan material dual cure ini tidak di light cure ya, jadi katakanlah dibiarkan aja chemical cure, self cure ya, mengeras sendiri, itu ternyata kekuatannya itu tidak sebaik kalau di light cure. Ya. Jadi sebisa mungkin dari segala sisi dilakukan polimerisasi dengan cahaya. Ya. Oke. Kalau sudah pada beberapa kondisi ini bisa dilepas dokter ya. Saya tidak ada eskavator jadi saya coba lepas sendiri ya. Kalau memang nggak bisa lepas berarti cukup retentif dok, cukup bagus ya. Berarti sejawat harus apa? Harus melakukan preparasi langsung di atas matriksnya ini juga bisa, nggak apa-apa ya. Jadi dokter langsung potong saja di atas si ininya, matriksnya ya. Ya, ini kayaknya bagus sekali nih, retentif sekali nih. Ya. Ini bisa saya lepas ya. Oke. Cuma jadi rusak ya. Terkadang kalau sejawat beruntung ini bisa dilepas utuh ya. Cuma biasanya ngelepasnya pakai eskavator dok, dicungkil gitu. Ini tadi saya lagi nggak ada eskavator ya. Jadi bisa kita coba ambil. Nah, ini adalah bentuknya ya. Ya, jadi sejawat bisa menggunakan tadi ya, mereka namanya ini ya, matriks polyester dari Itena. Dia ada ukurannya ya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya. Jadi dokter bisa gunakan untuk beberapa kasus ya, dan ini sangat membantu sekali. Kalau saya sih sangat membantu ya. Karena daripada saya harus build up sana sini atau berantakan atau pakai matriks universal ya, akan lebih convenient kalau menggunakan matriks polyester seperti ini ya. Oke, tinggal di prep dok. Ya. Atau kalau kadang-kadang sudah bagus ya, tinggal bentuk aja di sini ya, tinggal kurangin ya. Dan sensasi motongnya Corbilab ini yang paling saya suka dari Corbilab adalah dia kayak motong dentin. Jadi sensasinya keras sekali. Jadi sejawat ketika katakanlah ketemu gigi, tiba-tiba ketemu material Corbilab ketika motong ya, burnya itu tidak akan ngerasa torsinya itu berubah. Torsinya tetap sama ya. Jadi sejawat bisa mencoba hal tersebut di pasien sejawat.